Muslimah dalam pandangan Islam sesungguhnya menempati posisi yang sangat terhormat. Pandangan Islam tidak bisa dikatakan mengalami bias gender loh teman-teman. Islam memang kadang berbicara tentang perempuan sebagai perempuan. Misalnya nih, dalam soal haid, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Karena hal itu merupakan amanah sekaligus peran besar bagi seorang muslimah. Nah, dalam Islam nih, muslimah merupakan salah satu subjek yang mendapat perhatian serius. Karena dalam Al-Quran sendiri terdapat perbincangan berbagai masalah wanita. Namun, kadang pula Islam berbicara perempuan sebagai manusia tanpa adanya pembedaan dari kaum laki-laki kok. Misalnya, dalam hal kewajiban sholat, zakat, haji, berakhlak mulia, amar ma'ruf nahi mungkar, dan sebagainya. Kedua pandangan tadi nih sama-sama bertujuan mengarahkan perempuan secara individual sebagai manusia mulia. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan bahas lebih rinci mengenai peran dan tugas perempuan dalam keluarga. Secara garis besar, dapat dibagi menjadi peran perempuan sebagai ibu, sebagai istri, dan juga anak. Agar dapat melakukan peran atau tugasnya dengan baik, maka perlu dihayati benar mengenai sasaran dan tujuan dari peran itu. Misalnya nih, sebagai ibu, sejak anak lahir dari rahim seorang ibu, maka ibulah yang banyak mewarnai dan mempengaruhi perkembangan pribadi, perilaku, dan akhlak seorang anak. Untuk membentuk perilaku anak yang baik, tidak hanya melalui bil lisan, tetapi juga dengan bil hal, yaitu mendidik anak lewat tingkah laku. Sejak anak lahir, ia akan selalu melihat dan mengamati gerak-gerik atau tingkah laku ibunya. Dari tingkah laku ibunya, anak akan senantiasa melihat dan meniru yang kemudian diambil, dimiliki, dan diterapkan dalam kehidupannya. Dalam perkembangan anak, proses identifikasi sudah mulai timbul saat anak berusia 3-5 tahun loh. Selanjutnya nih, sebagai seorang istri, muslimah harus menumbuhkan suasana yang harmonis, mampu mendorong suami untuk hal-hal yang positif, serta dapat dijadikan sebagai teman, pendorong, dan penasehat yang bijaksana. Dan yang paling penting bahwa semua peran itu dapat dilakukan dengan baik apabila ada keterbukaan satu sama lain ya, kerjasama yang baik, dan saling pengertian. Nah, setelah kita mengetahui betapa besar dan pentingnya peran muslimah dalam keluarga, tapi tak jarang loh kita melihat bahwa ada muslimah yang harus mengurus rumah tangga sekaligus melanjutkan karirnya, mencari nafkah. Menurut kalian bagaimana nih teman-teman? Nah, dalam Islam sendiri nih, tidak ada satupun petunjuk maupun ketetapan yang menyatakan bahwa wanita dilarang bekerja di luar rumah. Khususnya jika pekerjaan tersebut membutuhkan peran dan penanganan wanita. Misalnya perawat, pengajar anak-anak, dan dalam hal pengobatan. Nah, secara garis besar, mensinergikan keseimbangan penunaian peran sosial dan peran dalam rumah tangga bagi muslimah ini dapat dicapai dengan dua langkah berikut. Pertama, manajemen waktu dan manajemen kegiatan yang baik, termasuk keterampilan memilih prioritas kegiatan secara seksama. Dalam hal ini diperlukan ketegasan dalam menerima atau menolak peran sosial dengan mempertimbangkan beban tugas rumah tangga. Seorang perempuan sebagai ibu yang masih memiliki anak-anak pada usia balita tentu akan berbeda bebannya apabila ibu tersebut anak-anaknya sudah besar. Yang kedua, manajemen rumah tangga dalam bentuk kerja sama suami istri. Ketika seorang perempuan melakukan aktivitas dan peran sosial, maka ia harus memperoleh izin dari penanggung jawab dirinya. Nah teman-teman, sebagai penutup nih, dalam peran apapun, peran-peran bonus yang akan dilakukan nanti sebagai seorang muslimah, pastikan 3 pilar utama sebagai wanita tetap dilaksanakan. Yang pertama, yaitu sebagai wanita yang solehah. Yang kedua, menjadi istri yang taat. Dan yang ketiga adalah menjadi madrasah utama bagi anak-anaknya. Itulah 3 pilar peran muslimah yang tidak bisa ditawar.